Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita kedapatan motor-motor yang bermasalah di sistem pengapiannya. Ini making ini ECU-nya error, kemudian ini fiction service ringan, dan yang Jupiter ini apinya hilang total. Dan yang ini ganti kabel bodi. Oke. Untuk tutorial mencari pengapian pada Jupiter Z ini, Jupiter Z yang model lama ini. Jupiter Z burung hantu kalau di sini namanya. Nah, ini tahap awal kita cek dulu bagian mana dan apa fungsinya kabel-kabel yang dari spool. Saya gunakan ini untuk pendeteksi listrik. Itu lebih baik kita menggunakan bola lampu bekas rating, ujungnya kasih kawat. Terus untuk pengenalan kabel sendiri, ini untuk yang merah ini, pink ini atau merah jambu ini adalah pulser. Putihnya ini adalah pulser. Jadi dua kabel ini adalah pulser. Bedanya putih ini sama-sama putih, tapi mana yang arusnya spool, mana yang pulser. Nah, dia dari diameter kabelnya sendiri berbeda. Yang untuk kabel spool cas ini dia lebih besar. Jadi kita bisa tentukan ini dua ini adalah kabel pulser, merah jambu dan putih. Kemudian ini adalah massa hitam, untuk Yamaha itu masanya hitam, dan ini adalah spool untuk pengecasan warna putih, dan kuning adalah spool untuk lampu. Nah, sekarang akan kita tes arus yang untuk pengecasan. Kita tes menggunakan ini. Satu ke massa, satu gabung ke massa ini, yang satu lagi ke warna putih. Nah, itu sambil kita engkol ya, selah. Nah, ini ada arusnya. Kemudian kita tes lagi yang spool lampu. Lampu ini apakah ada arusnya atau tidak. Nah, untuk yang dari bawah ini arus AC-nya ini masih bagus semua, baik spool lampu maupun spool cas. Ini spool cas, ini spool lampu. Kemudian kita akan telusuri lagi masuk ke kiprok. Nah, dari ini tadi, nah ini putih, kan kita gabungkan dengan putih karena ini adalah untuk pengecasan aki serta untuk masuk ke kiprok, tapi arusnya harus diubah dulu oleh rectifier menjadi arus DC ya. Dulu kita sambung dulu ke kabel kiprok. Jadi dari spool ini langsung masuk ke kiprok, ini masuk ke kiprok bagian atas nih, sebelah kanan nih. Dari sini masuk ke sini ke kiprok. Kemudian massa juga kita gabungkan dengan massa. Dengan massa. Jadi massa kiprok itu wajib ada untuk nanti kalau seandainya menghidupkan lampu, regulatornya itu berfungsi. Nah, kalau massa itu putus, maka bola lampu bisa dipastikan putus.
karena tidak ada tempat membuang kelebihan arus dari spool. Oke, ini. Nah, ini kita telusuri dulu. Kita mau buat arus yang dari spool tadi AC, akan kita rubah dengan kiprok ini menjadi arus DC. Nah, akan kita cek dulu apinya. Setelah kita sambung ini ada arusnya atau tidak di keluar dari kiprok. Nah, kita colok yang warna merah. Yang warna merah ini, yang warna merah dan hitam. Nah, tadi dari spool putih ini, spool cas ini masuk putih, nanti keluarnya merah. Nah, ini akan kita cek dulu apakah ada arusnya yang keluar setelah dimasukkan ke kiprok. Nah, ternyata ada. Berarti untuk sumber arus CDI sudah memenuhi syarat. Yang keluar dari warna merah ini sudah berupa arus DC. Nah, sekarang dari arus DC ini akan kita masukkan ke kunci kontak. Kunci kontak. Kunci kontak. Oke, untuk arus yang dari keluar dari kiprok sudah kita dapatkan tadi. Arusnya sudah berupa arus DC. Nah, untuk dari kiprok sendiri yang warna merah ini dia bercabang dua. Satu untuk kabel pengecasan aki, ini yang pakai spring. Ini abaikan warnanya, dia sudah sambung-sambungnya. Jadi dari kiprok masuk ke pengecasan aki melalui spring ini, pakai spring. Kemudian cabangnya lagi satu lagi masuk ke kunci kontak. Kunci kontak kalau warna standarnya itu api masuk itu warna merah. Nah, keluarnya nanti warna coklat. Warna coklat ini masuk ke CDI. CDI ini masuk ke CDI belakangnya. Jadi api 12 voltnya itu masuk ke CDI warna coklat ini. Dan kabel yang coklat ini membagi juga untuk yang kebutuhan arus-arus untuk yang lain dengan membuka ini ya, cabang di sini dari kontak tadi coklat, kemudian masuk ke CDI. Di pertengahannya ada sambungan masuk ke kabel bodi untuk klakson, untuk lampu sen dan lain-lain, lampu rem serta yang membutuhkan arus DC. Nah, yang penting kita sudah paham dengan jalurnya tadi, bahwa untuk pengapian DC sendiri ini standar Yamaha itu dari bawah itu warna putih, kemudian masuk ke kiprok. Nah, arus yang keluar dari kiprok itu melalui rectifier itu adalah warna merah. Kemudian warna merah ini satu untuk pengecasan cabangnya, satu lagi untuk ke kunci kontak. Nah, jadi keluar dari kunci kontak ini masuk ke CDI. Masuk ke CDI dengan susunannya seperti ini. Masuk ke CDI. Dan kalau warna dasar di Yamaha itu coklat adalah 12 volt atau arus input dari kunci kontak ini. Arus input dari kunci kontak, hitam massa, oranye itu output ke kuil atau ke kabel kuil, dan putih serta merah jambu ini adalah pulsar. Nah, jadi sekarang untuk tahap awal ini kita sudah menemukan arusnya. Arus untuk mengisi CDI. Nah, selanjutnya tahap selanjutnya kita sudah tadi mendapatkan arus dari kiprok berupa arus DC, sudah masuk ke warna coklat ini. Namun akan kita tes dulu apakah arusnya sudah masuk ke sini sebelum masuk ke CDI. Di warna hitam dan warna coklat kita tes
share. Saya selalu menggunakan kabel oke, agak susah ya. Oke, gini jelas ya. Oke, ada arusnya. Ini sudah cukup. Nah, tahap kedua supaya nanti bisa langsung hidup, kita akan tes pulsernya itu normal atau tidak, supaya nanti ketika dicolok CDI dia bisa langsung ketemu arus, mengeluarkan arus. Warna pulsernya Yamaha itu merah jambu dan putih. Ini satuannya ohm. Ini karena digital dia otomatis satuan ohm sekitar 270 sampai 280 itu masih normal. Satuannya ohm ya, satuannya ohm. Belum kena ke pinnya. (272,8). Ini masih pulsernya dalam kondisi normal, 272,9 ohm ya. Jadi ini sudah memenuhi syarat untuk sebuah motor hidup ya. Kemudian memastikan CDI nya bagus atau tidak bisa juga menggunakan multitester ini dengan lambang dioda ini ya. Lambangnya kayak gitu, dioda gitu. Nah, kabel yang diukur CDI ini menentukan dia rusak atau tidak, masih bisa dipakai atau tidak. Ini kabel warna ini ya, yang ada kabel warna oranye dan hitam. Warna oranye dan hitam, kabel yang keluar ke kuil dan massa. Itu yang kita ukur, menentukan CDI ini bagus atau tidak. Jadi pinnya nomor ini dengan ini. Jadi yang merah massa, yang hitamnya massa. Kayak gini. Nah, kalau timbul hasilnya 0, sekian volt, berarti kondisi CDI nya masih bagus. Ini masih ada 0,501 volt ya, satuannya volt. Nah, itu menandakan bahwa masih ada arus yang tersimpan di dalam CDI, menunjukkan bahwa CDI ini juga masih bagus. Jadi yang diukur yang pin ini. Pin ini tengah bawah ini sama pinggir, massa sama kabel warna oranye, kabel yang ke kuil. Hasilnya itu kabel yang ke kuil. Nah, itu menentukan CDI nya bagus atau tidak. Jadi tidak perlu kita tes dengan CDI baru menentukan CDI bagus atau tidak. Itu bisa menggunakan alat multitester digital ini. Oke, untuk yang bagian CDI sudah kelar, akan kita coba selah ya. Ini sudah keluar api belum di kuil. Busi sudah kita buka. Testing. Nah, itu sudah ada apinya, sudah bunyi tek, berarti sudah ada arus ya. Kemungkinan besar motor ini sudah bisa hidup kalau cuman masalahnya di pengapian, kecuali ada masalah-masalah lain, termasuk kalau ada masalah keluarga. Hahaha.
Oke guys, motornya sudah kita rakit tadi dan kita akan lakukan percobaan. Jangan lupa ya, bantu untuk klik tombol subscribe. Terima kasih untuk yang sudah mendukung dan mensupport channel ini, supaya terus semangat membagikan tips-tips tentang sepeda motor, supaya kita sama-sama mengerti dan mencintai otomotif. Oke, kita coba hidupkan. Oke guys, motornya sudah hidup dan normal. Ternyata hanya di bagian pengapiannya saja. Kondisi motor sudah bisa hidup normal. Nah, itulah kira-kira trik dan cara ketika kita mendapatkan trouble tentang pengapian ya. Jangan takut dengan pengapian, karena pengapian itu sebenarnya kalau kita ahli dan punya skill itu lebih mudah daripada bongkar mesin. Oke, terima kasih. Support terus channel Putra Jaya Mandiri. Klik subscribe dan bagikan video ini supaya banyak ditonton oleh orang lain. Terima kasih.